Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya, kita berdoa dulu dengan dipimpin oleh ketua kelas kita, ya. Miftah, tolong pimpin doanya dengan baik. Duduk siap. Siap. Rapi. Rapi. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Ya, hari ini kita kembali lagi di pelajaran kita di pelajaran TIK. Nah, untuk materi hari ini, ya, materi kita yaitu tentang PAIN dan kecerdasan artifisial, ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah nyoba belum aplikasi atau aplikasi PAIN tersebut? Udah? Ya. Nah, sebelumnya Bapak jelasin dulu apa sih itu PAIN, ya. PAIN adalah aplikasi menggambar digital yang sederhana dan sangat menyenangkan, ya. Di aplikasi tersebut kita bisa menggunakan mouse atau keyboard, ya. Jadi kita menggambar di aplikasi PAIN itu secara manual, ya. Untuk apa? Untuk membuat garis, bentuk, dan warna pada layar komputer, ya. Jadi apa teman-teman, anak-anakku sekalian, aplikasi PAIN itu aplikasi pengolah gambar, ya. Mengolah gambar secara digital. Kita bisa menggunakan apa? Mouse dan keyboard dalam bentuk garis, bentuk, dan warna pada layar komputer. Nah, ini contoh gambar yang sudah dibuat di aplikasi PAIN. Di sini ada rumah, ada matahari, ya. Ini ada apa nih? Ember cat, ya. Nah, alat kreatif digital. Nah, PAIN seperti kanvas digital kita, setiap coretan, setiap warna, semua berasal dari tangan dan ide kita sendiri, ya. Jadi kita menggambar itu sesuai dengan kreativitas kita, ya, sesuai dengan ide yang kita pikirkan, ya. Lalu di aplikasi PAIN tersebut, ya, kita juga bisa mengatur, ya. Kita menggambar bisa sesuai dengan perintah kita, ya. Kita bisa gambar apa aja yang bisa kita gambar? Rumah, terus apa lagi? Hewan, tumbuhan, ya. Kita bisa menggambar di aplikasi PAIN, ya. Komputer hanya menjalankan apa yang kita arahkan. Ini disebut mesin non cerdas karena tidak berpikir secara sendiri. Jadi aplikasi PAIN ini, ya, aplikasi PAIN ini bisa disebut juga dengan mesin non cerdas. Kenapa bisa disebut non cerdas? Karena tidak bisa berpikir secara sendiri, ya. Jadi aplikasi PAIN ini masih kita arahkan dengan diri kita sendiri. Oke, sampai sini paham penjelasan PAIN? Oke, ya. Selanjutnya, nah, kita akan memperkenalkan kecerdasan artifisial, ya, atau AI. Nah, kecerdasan artifisial atau sering disebut AI adalah teknologi yang bisa belajar dari data, ya. AI bisa dilatih untuk mengenali berbagai hal seperti bentuk, ya, apalagi warna, ya, bahkan memprediksi apa yang mungkin kita gambar. Nah, ini tadi kita akan bahas satu persatu, ya.
tadi di atas, sorry, ya, di atas AI ini kita bisa dilatih untuk mengenali berbagai, kita bisa mengenali belajar dari data. Nah, AI seperti murid pintar yang belajar dari banyak sekali gambar dan informasi. Semakin banyak yang dipelajari, semakin pintar dalam mengolah data. Yang kedua, bisa mengenali bentuk dan warna. AI juga bisa mengenali kalau kita gambar apa aja, kucing, ya. Misalnya kita kasih perintah kucing, ya, dia akan mengenali bentuk dan warna. Lalu apalagi? Ada rumah, ya. Dan berdasarkan pola-pola yang sudah dipelajari. Yang terakhir, kita bisa membuat prediksi, ya. Kadang AI bisa menebak apa yang kita inginkan gambar selanjutnya dan menyarankan bentuk yang lebih rapi dan lengkap, ya. Ini adalah perkenalan kecerdasan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, ini kita akan bandingkan Paint biasa versus Paint bantuan AI. Nah, yuk kita bedain antara menggambar sendiri dan menggambar dengan bantuan AI, ya. Pada umumnya kalau misalnya kita menggambar dengan sendiri, pasti ada kekurangan walaupun itu sedikit, ya. Walaupun itu sedikit, mau garisnya mencong-mencong lah, ya, nggak lurus lah, ya. Sedangkan kalau AI ini pasti dia akan menghasilkan gambar yang sempurna. Nah, ini kita coba bandingkan. Di Paint biasa, ya, di Paint biasa, yang pertama kita harus menggerakkan mouse keyboard sendiri untuk setiap detail, ya. Jadi anak-anakku, jadi kita menggerakkan mouse sendiri, ya. Kita menggerakkan mouse tersebut. Yang kedua, komputer tidak bisa menebak apa yang ingin kita gambar. Yang tadi, ya, kita menggambar sesuai dengan kreativitas dan ide kita sendiri. Jadi tidak bisa langsung menebak kita mau gambar rumah. Kita harus menarik garis dulu satu persatu dari atap, terus tembok-tembok, ya, lalu ke pintu dan jendelanya, ya. Terus yang ketiga, kreativitas sepenuhnya datang dari kita. Ini untuk Paint biasa, ya. Lalu apa sih kalau misalnya pakai AI? Yang pertama, AI bisa melengkapi gambar atau menyarankan bentuk secara otomatis. Jadi dengan kita mengetik, ya, kalau dengan kita mengetik perintah, misal menggambar bunga, nah dia akan muncul bunga seperti ini, ya. Menggambar bunga dengan warna kuning, dia akan muncul langsung menampilkan bunga warna kuning, ya. Yang kedua, AI bisa menebak pola gambar dan membuatnya lebih rapi. Nah, beda dengan kita menggambar bunga sendiri. Pasti ada yang lengkungannya kurang maksimal, ya. Sedangkan kalau AI, dia akan menghasilkan secara sempurna. Ya, lihat yang ada di atas ini, gambar bunganya. Sempurna nggak, anak-anakku? Sempurna, ya. Ini namanya hasil dari AI. Nah, kreativitas juga, yang terakhir, kreativitas kita juga dibantu dan dipercepat oleh AI, ya. Nah, kita akan coba menggambar Paint di komputer atau di laptop, ya. Ya, sekarang kita giliran kalian, kita coba membuat gambar sederhana, ya. Coba dibuka aplikasi Paint-nya. Sudah dibuka belum anak-anak? Coba dibuka aplikasi Paint-nya, ya. Kita akan pilih tema pertama, ya. Coba kita lihat. Sudah dibuka aplikasi Paint-nya? Sudah, ya. Kalau sudah, sekarang kita pilih temanya. Bapak minta coba kalian bikin rumah. Terserah rumah apa. Ya, boleh.
Yang ada mobilnya ya? Ya. Temanya coba buat rumah. Lalu gunakan alatnya. Apa sih alatnya? Manfaatkan semua alat di Paint seperti pensil, kuas, pengisi warna, dan bentuk ya. Jadi ketika menggambar rumah berarti menarik garis, satu garis ke garis selanjutnya. Pertama bikin atap dulu, terus tembok, ya, pintu, jendela. Ada yang udah berhasil bikin rumah? Mana? Wih, pinter. Itu pintunya kemana ya, Pak? Oh, pintunya. Pintunya kemana, Kak? Nah, ada. Nah, oke ya. Itu contoh yang sudah kalian gambar pada aplikasi Paint ya. Nah, pada AI juga bisa membantu gambar. Setelah kita membuat gambar sendiri, mari kita lihat bagaimana AI bisa membantu kita. Kita akan melihat beberapa contoh alat gambar yang menggunakan AI. Nah, yang pertama, AI mewarnai otomatis. Bandingkan mewarnai secara otomatis dan menggunakan AI. Kalau secara otomatis ya, itu sangat cepat dan hasilnya seringkali rapi ya. Ataupun AI melengkapi gambar, beberapa AI seperti AutoDraw bisa menebak coretan kita dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sempurna. Nah, ini secara otomatis ya, dia warnanya rapi sekali ya, tanpa ada yang keluar-keluar warna dasarnya atau warna atapnya nggak ada yang keluar. Rapi nggak anak-anak? Warnanya rapi ya. Nah, ini kalau ini secara manual ya, bentuknya juga kurang simetris ya. Jadi jauh sekali hasil dari karya kita dan hasil dari gambar AI ya. Nah, ada pertanyaan nih. Jika AI yang membantu atau bahkan menyelesaikan gambar kita, apa itu masih 100% karya kita sendiri? Masih 100% nggak karya kita sendiri kalau dengan bantuan AI? Tidak. Kenapa? Udah dibuat sama mesin, Pak. Ya, karena itu sudah dibuat oleh mesin ya. Jadi itu bukan karya kita sendiri. Nah, keterbatasan kecerdasan AI. Nah, meskipun AI sangat pintar, beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. AI bekerja berdasarkan data bukan perasaan ya. Kenapa sih AI tidak punya perasaan? Nah, AI tersebut tidak bisa merasakan senang, sedih atau marah ya. Dia juga tidak bisa memahami emosi di balik sebuah gambar ya. Beda kalau misalnya kita menggambar sesuatu langsung ya, maupun di kertas, di buku. Apalagi sekarang kita lagi mencoba Paint ya, kita pasti punya perasaan sendiri. Kita bisa menggambar rumah dengan apa? Senang, bahagia ya. Itu akan menyesuaikan dengan hasil yang kita rasakan. Nah, AI yang kedua hanya meniru pola. Kenapa dibilang hanya meniru pola? AI hanya bisa meniru pola yang sudah dipelajari, mungkin kesulitan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan unik tanpa diajari ya. Jadi cuman hanya meniru pola perintah ya. Yang ketiga, bisa salah prediksi ya. Terkadang AI bisa mengenali objek atau membuat gambar yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang kita memerintahkan, tolong gambar kucing. Kadang kucing mukanya nggak sesuai ya, jadi nggak bisa diprediksi itu benar kalau kita menggunakan AI. Nah, kita harus dalam berkarya
kita juga harus memperhatikan etika, ya. Etika dalam berkarya. Di sini ada 3, ya. Etika digital dalam berkarya. Yang pertama, kita harus jujur. Apa tuh anak-anak? Jujur. Nah, jujur tentang bantuan AI, ya. Jika karyamu dibantu oleh AI, beritahu teman-temanmu dan jangan mengakuinya 100% karya kamu, ya. Jika AI banyak membantu. Intinya apa? Dalam beretika kita harus jujur, ya. Yang kedua, menghargai karya teman. Nah, kita harus menghargai nih karya teman yang sudah dibuat. Ya, jangan menyalin, ya. Apalagi jangan meniru karya teman tanpa izin, ya. Yang ketiga, AI sebagai pembantu bukan penyontek, ya. AI untuk membantu berkreasi, bukan untuk menyontek atau menghindari usaha, ya. AI adalah alat kita sebagai seniman, ya. Jadi yang pertama, etika yang pertama apa? Jujur. Yang kedua, hargai karya teman. Jangan sampai kita menyalin, bahkan meniru dengan karya teman tanpa seizin teman. Sampai sini paham, anak-anak? Ya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan yang pertama, ya, Paint karya manual, ya. Paint adalah alat untuk berkreasi 100% dari tangan kita sendiri, ya. Melatih ketelitian, melatih imajinasi, melatih berkreasi. Yang kedua, AI sebagai pembantu kreatif, ya. AI bisa menjadi asisten pintar kita yang mempercepat dan memperindah gambar. Dan dia juga tidak bisa mengganti kreativitas sejatimu, ya. Yang terakhir, yang ketiga, etika digital, ya. Tadi kita sudah mengetahui, ya, apa aja sih yang harus kita lakukan, apa aja sih etika dalam menggunakan digital, ya. Yang pertama kita apa? Jujur dan adil, ya. Selalu jujur jika dibantu AI dan hargai karya orang lain, ya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup perkumpulan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.